Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afahamana bi syari'atin nabiyil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segenap syukur tak henti kita persembahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Qudrah dan iradahnya mengantarkan kita hadir ke masjid yang mulia ini pada malam yang berbahagia ini. Selawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan uswah hasanah, contoh bagi kita sekalian. Jamaah maghrib yang berbahagia, makhluk sempurna yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala namanya manusia. Kesempurnaan manusia bisa kita lihat dari penyebutan-penyebutan Allah dalam Al-Quran tentang manusia. Artinya dalam Al-Quran Allah menyebut kita manusia dalam ragam istilah dan bentuknya, sesuai dengan potensi dan keahlian, bakat, minat yang kita punya. Jadi Allah menyebut kita dalam Al-Quran itu sesuai dengan karakter dasar fitrah kodrat kita sebagai manusia, dan itu menunjukkan kesempurnaan kita sebagai manusia. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut kita dengan ungkapan zurriyat Adam. Dalam istilah yang lain, Quran kadang menyebut dengan Bani Adam. Bani Adam bermakna anak Adam, zurriyat Adam bermakna keturunan Nabi Allah Adam alaihissalam. Itu indikasi bahwa kita manusia ini merupakan keturunan Nabi Allah Adam alaihissalam, bukan seperti teori yang dikembangkan pada masa lalu bahwa manusia ini berasal dari kera karena teori evolusinya. Jadi kita memang Quran menyebut bahwa kita ini memang keturunan Nabi Allah Adam alaihissalam. Yang kedua, kadang Al-Quran menyebut manusia itu dengan bashar, basharun. Makna basharun, manusia itu adalah makhluk biologis, butuh makan, butuh minum, butuh istirahat, butuh tidur, butuh kawin. Itu manusia sebagai bashar.
sebagai makhluk biologis. Bahkan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hai Muhammad, datangi umatmu, sampaikan kepada mereka, ana basyarun mislukum, saya manusia, makhluk biologis seperti kalian juga." Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga sebagai manusia seperti kita. Basyar, kita basyar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga basyar. Artinya kita makhluk biologis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga makhluk biologis. Karena makhluk biologis, maka butuh makan, butuh minum, butuh istirahat, ada tidur. Kenapa? Karena makhluk biologis. Quran menyebut dengan basyar. Kalau ada manusia tidak makan, tidak minum, hilang kodratnya sebagai manusia, maka terlarang dalam agama. Orang puasa berhari-hari tidak buka-buka. 3 bulan puasa, makan enggak, minum enggak, melanggar aturan agama. Kenapa? Karena melawan kodrat manusia, melawan kodrat kita sebagai manusia, makhluk basyar, makhluk biologis yang butuh makan, butuh minum, malah melanggar syariat bila ada orang puasa siang malam tidak buka-buka. Begitu juga karena kita makhluk biologis diperintahkan untuk menikah bagi yang sudah mampu. Artinya ada kebutuhan seksual di sana sebagai makhluk biologis. Maka bertentangan dengan agama kalau ada orang melarang menikah, anti pernikahan, anti perkawinan. Kenapa? Karena melawan kodrat dia sebagai manusia. Maka Islam ini mengatur semua itu sebagai landasan kepada kita bahwa memang kodrat kita, fitrah kita sebagai makhluk biologis ini perlu dijaga sesuai dengan aturan batasan-batasan agama. Rasulullah saja makhluk biologis seperti kita. Walaupun nanti para ulama mengatakan walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia, basyarun, tapi lakal basyari, tidak seperti pada manusia umumnya. Artinya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan wahyu oleh Allah. Wa ma yantiqu. Jadi tidak ada satu kalimat yang keluar, tidak ada yang keluar daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membuat orang-orang kafir dulu menolak mengakui beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka menolak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena mereka mengira Nabi itu malaikat. Lagi ada fikir tanya urung keramat. Jadilah ada orang kepikir urung keramatnya bujuk gepom tu. Bujuk gepom ke dia ulangin betul menan. Hana payah pesawat ja aju sigolet shop tiba-tiba kagak ada. Nyan yang terbayang urung keramat kepikir lagi nyan menang ke pikiran-pikiran awak jahiliyah. Mata Muhammad Rasul lagi nyo urung ji. Mata saban lagi tanya ji. Jadi ini salah satu yang membuat banyak orang jahiliyah tidak mau beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam karena dilihat Nabi itu sama seperti mereka juga, sama seperti manusia pada umumnya. Artinya beliau makan, beliau minum sama seperti kehidupan manusia. Bahkan beliau berjuang, kalau kita lihat lebih banyak sisi manusiawinya daripada sisi-sisi yang lain yang sifatnya adalah ajaib, yang sisi-sisi yang lain sifatnya mukjizat. Bahkan semua para rasul itu manusia, basyarun, sabar lagi tanya osyid. Tidak ada bedanya. Yang membedakan adalah tadi kualitasnya, mutunya, wahyu yang Allah berikan kepada mereka. Allah berikan mukjizat kepada mereka. Dah hanya sampai-sampai.
tungkat Nabi Allah Musa alaihissalam padingga naje kula putih ura je kula menyati ura je kula kameng-kameng payah pelung. Karena tongkat itu digunakan oleh Nabi Allah Musa alaihissalam salah satunya sebagai alat untuk mengembala kambing. Kalian bak kaya gecok tongkat getarik on kaya supaya dipajuh oleh kambing bisa dimakan oleh ternaknya. Mami ajuk kula sampai ke kambing udep kambing. Artinya hanya lebih banyak sisi manusiawinya beliau berjuang untuk memberikan penegasan kepada kita. Sebab leurung menolawinyo, menolak dungukun. Nabi nyen menjaga ibadah malam luar biasa. Nabi menjaga ibadah kagak jamin damong syurga, tapi ibadah sampai aki ke bengkak. Kejawab leurung nyen Nabi. Ya, sampai tanya nyen Nabi. Mai ron itanya kon Nabi bele tanya pegah sembahyang sunat yang wajib ibu tu. Itanya sabe tak pedalih hadranya. Nabi sabar menghadapi musuhnya, sabar menghadapi kawannya, sabar menghadapi keluarganya. Kejawab leurung nyen Nabi. Nyen Nabi wajarlah Nabi. Jadi dia mengatakan, "Oh, lo hana wajar lagi yang wajarlah. Wajarlah saya bertengkar, wajarlah saya begini, Itu bandingan-bandingannya. Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita disebut sebagai bashar. Dan para rasul semua manusia. Bukan malaikat. Kenapa diutus rasul itu manusia? Supaya mudah kita contoh, bela alasan. Musuh malaikat nya susah daripada contoh cocok dia takun mono. Oh malaikat puasa wajarlah malaikat nyen je takun nak sebab beda spesies ditanya dengan malaikat. Malaikat wajar tegak ibadat apa malaikat ditanya manusia nya lebih cocok kalimat karena beda tanya beda bentuk beda makhluk. Tapi banyak orang hari ini mengatakan ketika kita bacakan sejarah-sejarah Nabi, ketika kita bacakan bagaimana sirah Nabi, bagaimana perjuangan Nabi, sabe-sabe tibit lama bah nyan Nabi. Ini yang perlu kita evaluasi sehingga kita menjadi orang-orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti sunnah-sunnah nabinya. Walaupun kita manusia bashar, kodrat kita ini yang perlu kita jaga dan kita rawat. Kadang Allah Subhanahu wa taala menyebut kita dengan al-insan. Innal insana lafi khus misalkan. Atau kalimat-kalimat yang lain yang ada yang sama. Al-insan itu menunjukkan salah satu bentuknya adalah manusia ini makhluk pelupa. Tanyonyo makhluk tua. Maka menyeduk tua batanya manusianya wajar. Nah wajar hidup tua batanya manusia. Pakah anda nijak bakauri bunuh tua aku. Wajar sifat tuanya wajar. Dah tanya baik bengeh. Punya tua itu ni. Nyamtang tua. Kan kalau aku beringat tua. Lupa ini salah satu kodrat manusia, fitrah manusia. Artinya menyenau orang tua yang kan aib. Ada orang lupa, pelupa memang. Tanya memang tua. Karena lupa kita salah. Pun cok takop tua aku. Kau pun cok silap kau. Tua aku kuno cok silap bro tem culuk laki kalam silap kau. Yang kan tua. Karena anak tua nak khilaf, nak salah tanya, nak keliru. Bahkan Nabi menegaskan khata'un. Manusia ini memang tukang buat salah. Memang le tua padanya. Dan tuanya ulama agama. Hana masalah tua. Terbebas hukuman bagi siapa? Satu, anak kecil sampai balik. Anak mir sampai balik, nyo bebas hukum. Kedua, orang tidur sampai dia bangun, urun tengun. Sampai jaga. Urung pungo sampai warah. Urung pungo, lampungo, dibakar warah. Yang bebas hukum kurungnya kecuali ke pungo-pungo ro kenyan lain cerita. Nyo yang pungo teli dah begah yang kan minta pungo.
Dan orang lupa sampai dia ingat. Kalian temayang lu, tua lon, kapok enam tepok dari. Oh yang keinginan temayang aja. Begitu apa artinya? Karena memang kodrat manusia. Biasa anda ji asai tua tanya dosa, nyang kata tak tua tu. Pulau murung yang memang kat Tuhan sampai dua ke. Perumah dah aku fikir anak ke. Tiga ke perumah kalau cucu long, baikkan perumah ke. Nyen biasa ji tua yang kat tua pikun. Dan kalau kita lihat dalam dunia kesehatan, pikun hari ini bukan hanya orang tua. Ada orang usia 20 tahun pikun. Tiga ke khatib Jumat kadang-kadang tua ke. Kita baca rukun ya. Barakallahu li walakum. Kahang depu kulit. Tahu betul. Kan hanju itu memang ciatrannya sampai baca tua. Jadi lupa ini salah satu kodrat kita manusia. Lupa tidak mengapa. Tua hana masalah. Yang masalah pedua-pedua dah. Nyanyi ini masalah tangai. Pungo. Hana masalah pungo. Mana bukan mangga pungo. Kecuali tak minta pungo. Tak pungo dah. Nyanyi masalah. Dia tanya hana bengeh dia urung pungo. Mana urung pungo? Wajarlah dia urung pungo. Kau wajar. Kita saja manusia harus menganggap sesuatu yang wajar bak urung pungonya. Kecuali urung pungo dah atau urung yang minta pungo. Piam ganja, piam sampai nya urung minta pungo. Sehingga bengeh ditanya dari kalian. Tena urung lagi piam sampai lalu pungo, teh pungo epoh perumah, teh pungo epoh anu. Nyaingan dege ditanya. Tak pegah dah gegap nyang kenyan sebab aku piam ganja, aku jaga akai lah mahkamah supaya baik dah poh anu, baik dah poh perumah. Tu gila namanya. Nyam bengeh dia tapi punya urung pungo-pungo. Bak jajak ka pungo tu. Nyah nak degi gop, mana bengeh gop. Jamaah maghrib yang berbahagia. Itu kodrat. Kodrat dasar kita sebagai manusia. Al-insan. Kadang Allah sebut juga kita ini dengan al-ins. Makhluk sempurna. Allah memberikan kita jasad, Allah memberikan kepada kita ruh, Allah memberikan kita qalbun nurani, Allah memberikan kita pendengaran. Allah bukan hanya sekedar memberikan kita telinga, tapi juga memberikan kita pendengaran. Banyak orang punya telinga tapi enggak bisa mendengar. Allah memberikan kita mata, bahkan bukan hanya mata yang diberikan Allah, tapi Allah memberikan kita kemampuan melihat leurung. Mata tapi hendak kalah. Allah bukan hanya memberikan kita organ yang bernama hati, tapi Allah juga memberikan kepada kita nurani. Banyak orang punya hati organ, tapi dia tidak punya nurani. Orang tak punya hati organ, bisa jadi enggak bisa hidup. Orang enggak punya nurani, udah begitunya mati betrepnya. Maka kalau orang jimnya orang ubah akain straight mati. Tidak punya nurani. Ini kesempurnaan. Allah berikan akal, itu kesempurnaan yang tidak ada pada makhluk yang lain. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mentaukidkan akan kesempurnaan manusia dalam ayatnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ditegaskan bahwa manusia ini memang makhluk yang benar-benar sempurna, sungguh-sungguh amat sempurna diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membuat dia hina siapa? Dirinya. Thumma radadnahu asfala safilin. Sudah sempurna, sudah mulia, sudah hebat, sudah agung, sudah luar biasa, sudah luhur. Tiba-tiba dia menghinakan dirinya, merendahkan dirinya dengan mencabut kodrat pada dirinya. Nate hana nurani, turun dia, rendah posisinya. Punya mata enggak melihat dengan matanya, asfala safilin. Punya telinga enggak memanfaatkan untuk mendengar kebenaran dan kebaikan, teronjit, payah turun. Harus turun posisinya ini. Allah sudah menaikkan, mengangkat derajat manusia, lalu manusia sendiri yang merendahkan dirinya. Disuruh beriman kepada Allah, enggak mau beriman. Disuruh beramal saleh, enggak mau beramal saleh. Merendahkan diri namanya.
kecuali illal ladzina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Orang beriman, orang beramal saleh, bagi mereka itu pahala yang tiada putus-putusnya. Sudah diciptakan fisik, sudah diberikan jasad, sudah diberikan ruh, sudah diberikan nurani, sudah diberikan akal, lalu ditambah dengan iman, ditambah dengan amal saleh, falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka itu pahala yang tiada putus-putusnya. Han betul-betul pahala, tapi kata tapi nak urung tanya ngai dongku mutena urung kafe dongku tapi cukup go akai ke menjara tamang curuga kanya ante bicara syarat iman hana baganya. Dia bisa saja ketika membantu orang lain agama, membantu saudaranya, membantu tetangganya, apa akibatnya? Dia menjadi orang yang disanjung oleh manusia. Go akai walaupun kafe go akai tinggal ke lurungnya. Yang gawat mana tanya kafe jo taboh Indomie tanya go tak berah. Yo rui telam go kafe telam kan Indomie ke jo pabrik Indomie ke jo. Bro akai berah. Kadang-kadang kita menilai tidak seimbang. Salah ukuran. Menjadi penting bagi kita untuk memahami hal itu. Jadi yang membuat kita rendah, yang Allah sudah menciptakan kita hebat luar biasa dibandingkan dengan makhluk yang lain, yang membuat kita rendah ya drod. Yang berusaha Islam tahu nya kita nyucil. Artinya ada faktor internal, ada faktor eksternal. Internal kepada kerorot. Ada kayak penyanyi dangdut, lagi penyanyi lagu dangdut. Dulu waktu bubur drone bapak-bapak tak nonton lagu dangdut, ayo nonton lagu dangdutnya. Hana orang mau pikiran kawan-kawan tak nonton lagu dangdutnya. Bahkan karena yang lagu ramai-ramai, lagu-lagu nilai-nilai dakwah, orang tak ke lagu dangdutnya kan hana negatif dalam pikiran dia. Rupanya tre-tre mau dia penyanyi dangdut lain. Yang kawaknya yang rusak dangdut sebenarnya. Tapi kerana ini hana mungkin yang rusak dangdutnya awak penyanyi rock, hana mungkin rock ya sampai rock ini pai ini dangdut sampai dangdut di penyanyi lokal sampai penyanyi lokal. Jadi tanya orang lihat kerana dari itu dalam ke urut dalam orang dah pegah hanya kafe kaya temang kunong dalam ke hancur kamu no ka hana dah pura-pura dah pegah ilingkar rumah dari umur ketemayang tahu orang makan urut lah agama ya lam rumah tu tang ketemayang urut makan urut lah agama tanya muno jangkauan tapi hana dia badi pi misal anda ji dia badi pi mandung pemimpin bro dah pegah cuma kerana hana dia saya badi pi hana terang badi pi yang dia badi pi tu gubernur DKI presiden, wakil presiden ini hebat dia sagai sehingga tak duduk orang kopi tak cerita ke dia Jakarta tak duduk dia sama-sama ngerakar-rakar ngangan put tentang masalah-masalah yang naik inang rogop daerah gop padahal masalah dum yang pelalang gede ada dum masalah hana deh tak pujut hana tahu pudunyok. Tidak ada yang memberi ini yang empat masalahnya hana tahu tunjuk. Ni luar daerah kai tunjuk le media, kai tunjuk le TV. Yang empat masalah, yang empat yang beres, empat. Kitanya hana tahu tunjuk. Ngon dia punya naik tunjuk tiga-tiganya PDG di luar biasa. Makanya orang paling susah kesalahan roh ni cukup berat susah. Punya kesalahan gap dia tahu, punya kesalahan roh dah dia tahu. Cik kamu nah ni cik. Pakai karena mata kedai ke pukat kang kena dalam. Nya seandainya mata tanya menau, ni baru dah tahu. Pun mata deh kedai hukum, gap dah tahu. Agaknya peci tingit, dia tahu. Padahal di ganya draw ke kan mesti ingat peci menjungkat, peci mau balik lam, anak depu. Tapi peci nyan tingit. Nya jakrong iro ni ta balik likutnya hana seimbang. Ru singet itu, amde kempah ba tengah. Dia tahu. Pakai mata dia kena, mata.
mata menua baju nah. Nyan baru dah tahu katalah. Artinya kita lebih senang untuk melihat sesuatu yang jauh dengan kita, tapi kadang kita luput dengan sesuatu yang lebih dekat dengan kita. Jamaah maghrib yang berbahagia, Allah juga menyebut manusia dengan An-Nas. An-Nas itu artinya manusia sebagai makhluk sosial, zon politikon. Artinya manusia ini tidak akan bisa hidup sendiri, siapapun dia. Hanjutna manusia yang jauh devironya hana. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang bisa hidup sendirian. Semua butuh orang lain. Mutarzan mentang jenis kalian. Kenapa film Tarzannya? Walaupun hana ada pun Tarzan. Yang penting tak ada kalam film Tarzan. Tarzan mentang hanya udep zirot panah nanga ni tapi Tarzan. Atau makhluk yang lain. Katakanlah monyet, katakanlah buah, katakanlah orang hutan, katakanlah harimau. Artinya Tarzan saja yang hidup di hutan belantara, dia enggak bisa hidup sendiri, butuh kepada makhluk Allah yang lain. Ulam tanyo yang tinggal di kota. Karena tanyo makhluk sosial, geatur dalam agama. Syariat ini mengatur bagaimana kita berbuat baik kepada orang lain, bagaimana kita membangun hubungan dengan orang lain. Karena kita sebagai satu masyarakat dalam sebuah kampung, bagaimana kita menghubungkan harmonisasi dengan tetangga-tetangga kita. Sampai para ulama getulis dalam kitab-kitab tentang adab bertetangga, hak-hak bertetangga. Teruk tingkatnya yang getulis. Bahkan dihubungkan dengan iman kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu falyukrim daifahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tetangganya, muliakanlah tamunya. Falyukrim jarahu, dalam riwayat yang lain falyuhsin jarahu, dalam riwayat yang lain falyu'zi jarahu, jangan menyakiti tetangganya. Gato baik sampai tanya hanapah dengan tetangga. Bahkan Nabi SAW mengatakan, Jibril datang kepadaku, memberi kabar kepadaku agar aku memuliakan tetangga. Hatta dhanantu, sampai aku berpikir bahwa tetangga-tetangga itu bisa mewarisi harta kita. Begitu hebatnya dalam agama, mestinya bagaimana kita memperlakukan tetangga kepada ahli Nabi. Ilung long fikir bahasa, ilung long fikir karena totat tetangga dengan kita, karena harus kita berbuat baik kepada tetangga. Ilung fikir tetangganya merempuk harta warisan jid. Begitu dekatnya tetangga itu mesti diperlakukan. Diatur dalam bab kitab-kitab para ulama. Sampai Nabi SAW disebut oleh Imam Ghazali, ada tetangga yang dia dapat 3 hak, ada tetangga dia yang dapat 2 hak, ada tetangga yang dapat 1 hak. Tetangga yang dapat 3 hak, 1 dia tetangga kita, yang kedua dia kerabat kita, yang ketiga dia orang Islam. Lebo hak agaknya. Hak sebagai orang Islam, hak sebagai keluarga tu, ada adik, kak, paman tu, dan sebagai tetangga. Lebo hak. Ladom hak Islam tajuk Assalamualaikum tem merumpok. Hak adik dia tajuk. Tapi kadang hak tetangga sebagainya sebagai tetangga nak tajuk. Maka sampai Nabi mengatakan bahawa kalau kalian masak, fa'akthiru ma'ahu, perbanyak kuahnya. Kuah dia pula. Kau rasa kuah? Nyasa cihai dah fikir kan? Tak takut asam ke urang. 2 nak cerik dalam belangong, tapi kuah tak boleh timah. Mana masalah? Siapa yang yujuk kuah? Cok kuah je ya juk. Mana tahu yang yujuk pi kuah. Artinya sampai seringan itu kan mudah sekali. Mungkin menyongkok cerik buju daya midan dan tabla le kadang 3 kilo 50 ribu. Ditanya pihan apa yang dia amnya iya. Ia cuma minta makmu ini obat tanya no. Ilhuk minta makmu ia, ya ceh minta makmu ia.
Pulau mi kota ino. Ia pada nak menjeng sama rupa. Pici jak pedalaman Aceh Utara 20 pun nak anu menjeng kadang-kadang. Oh tadi timah laman tak preh lenan baru urut. Tak preh baru urut. Ladom cik mon di kampungnya karena hai lagi tarik kenjara pukul lom. Lagi urung kuli bangunan peit rem cik kanannya dengan musing pukul. Hai tarik. Dia tak tarik kenjara nah li minggu tarik. Ana payah ikut fitness ngai bedo. Ai deh. Mai tanya ana li lagi yang tabak mono kana pen macam-macam tu. Ana hai dili. Maka ji tanya semakin trip olahraga ana laju-laju yang kenyang tabab ji. Jamun tawi tangan olahraga, tajak kantu olahraga, tajak ublang olahraga, tajak ugli olahraga. Kata Honda nali, nya Honda yang mego ka bo tai, ni metik ji tanyo. Yang be na bu tapu yang mendeh kan Honda pigah ke roy, mitanyo du amtai ni kemenan perle tanyo. Tengah mahana le tu gerakan awal na gerakan kaki culok-culok ego gorot, culok le ego thai ego dua ego lep pupri le. Karena metik nya ukur sang mak takai long nyo nya. Nya Honda kah ke roy bantai iplung ju. Bahkan kana yang bak tepi-tepi dalam ni Jepang kata-kata ba YouTube bagaimana motor jijak keroi hana payah tidak perlu sopir tinggal duduk pada remote po je keroi yang tamah beralah hana olahraga tu kalau dah masalah ada tu bo dekanya kan memang mandung lagi karena kurang itu menjadi landasan bagi kita bagaimana perlakuan kita terhadap tetangga. Bahkan bukan hanya sekedar berbuat baik kepada tetangga. Kata Hasan Al-Basri, seseorang belum dianggap telah berbuat baik kepada tetangga kalau seandainya dia belum sabar terhadap dirinya yang selalu disakiti oleh tetangga. Kata Hasan Al-Basri, kita belum dianggap tetangga yang baik kalau seandainya kita belum bersabar dari gangguan tetangga kita. Tajuk kuah yang galang kira agot tetangga yang. Tapi saya ke bawah bro tapi ke rumah tanya. Ija limo itu limo ke rumah tanya. Limo katnya. Bunyi hana sabar yang anggap belum jadi tetangga yang baik. Coba bayangkan kalau sesama tetangga memahami itu. Tidak boleh menyakiti tetangga, di urungnya ngejaga tanyo tak jaga agaknya. Hana masalah. Nyo yang masalah adalah itanyo tak jaga agaknya, dia tan jaga tanyo. Nyainan masalah haji. Itanyo gak tak hormati agaknya, hantang menghormati itanyo. Kita memuliakannya sebagai tetangga tapi kita enggak pernah dimuliakan olehnya. Ini masalahnya sehingga muncul berbagai persoalan dalam masyarakat yang punya. Tanyo gak dia tak jaga tak pegel dalam lampuh tu iganya kag belah limo samping. Limo kadang baca itu naik ke pagi agak ke habar agak itu yang bebe tumpuk raya dia dah pegang tunggu nyan ni ron began jaga limo ni ikan mentai di itu limo naik ke pagi pu jauh nyan ke limo lo kan limo kan maka ji susah tu menyelimo pelara limo sama-sama tidak ada adab, tidak punya etika. Tanya kadang-kadang ladom kena urung modal ruah hajuana ke jalan je mana. Padindra mengganggu. Oh sihat hana masalah haji. Pun masalah mai tanya pergi tinggal sama-sama tanya jalan pi bubu tinggal balik ruah dah colok juga lah. Ya kan kubah lainan top lainan tulis lah lainan jangan diambil-ambil ya. Nian tulis murah-murah ini. Ladong tanya yang pedang motor kadang-kadang dia si ada pedang si jam 2 jam kadang si 20 jam nak pindah motor pindah jalan pada le urung terganggu. Satu sisi kita senang banyak berkembang ekonomi UMKM kita satu sisi, tapi sisi yang lain pak parkir dia tanya hanam dah oh pilih motor mede belagi angko baca dia bergelu baju nak butai ke saya pun mana panen ada no parkir tidak ada lagi peraturan analis sesuatu
Senang kita ada UMKM, bertambahnya kedai-kedai warung-warung luar biasa. Ini sisi ekonominya luar biasa pertumbuhan. Tapi dari sisi menjaga etika di jalan, menjaga etika sesama, tak jaga hak go. Ini yang jarang dipikir orang. Tengah yang penting tanya kedai, masalah parkir nampak hub, yang penting kedai kana. Yang penting kan nampak mekat. Masalah ego pudak Honda apa yang galak terserah. Nah, ini kan jadi persoalan kita juga hari ini. Karena mungkin kita tidak terlalu peduli sehingga orang parkir di bahu jalan. Bapak jalan kan ini Pak parkir, mana pegang mah dia orang depan parkir. Kan hanjir dan pegang mati api jam 2 jam dang-dang sembahyang maghrib. Mana masalah lah. P20 jam. Ya ra adanya trata kadang-kadang dia dapat kahwin ana. Seminggu bro kada. Itu dong gini. Ngai de pule go mohon doa restu tapi dia baca oh mahana pindah-pindah trata. Amdeh tiga ronyo dah pegak tengok acara. Lihat tepuk dah laju. Jangan sampai mengganggu hak orangnya paling enggak carok lega apa ni. Mesti murah-murah ni carok lega. Kaya. Limo masalah. Limo madang tu tai. Ini jak limo hanje. Iki limo memang head teman tuannya. Saya kena berkahwin anak ke sabi ke si anak dia nyawa. Iki limo. Padahal dia nyawa dia tak berkahwin anak dia dah hantaran berarti anak je. Tak ada berkahwin anak kan anak limo. Nya bengai limo. Abai limo tak berkahwin anak hanai paju anak dia nyawa. Hanya kan satu ilustrasi yang menunjukkan bahawa mestinya bukan hanya kepada manusia, kepada alam semesta saja kita dianjurkan untuk berbuat baik. Bagaimana memperlakukan makhluk sosial tadi itu? Karena kita enggak akan bisa hidup sendirian, hanya udip kumpulan. Kita harus bisa mengharmonisasi kehidupan kita dengan sesama. Ini yang penting kita pahami. Supaya Islam ini bukan hanya dari sisi kesalehan individual saja, tapi juga muncul kesalehan sosial pada diri kita. Karena kesalehan sosial ini juga bagian daripada yang diatur oleh agama. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, muliakan tetangga, muliakan tamu, muliakan orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat bagi yang lain. Mudah-mudahan memberikan pencerahan dan motivasi ibadah kepada kita agar terus menjadi orang-orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menjaga fitrah diri kita sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk individual, sehingga kita menjadi orang yang dekat dengan Allah, juga baik dalam pandangan manusia. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.